Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang masih seputar PPA Pasal 21 dan kali ini kasus yang akan saya bahas adalah apabila Anda misalkan memberikan jasa kepada sebuah perusahaan, apakah Anda nantinya dikenakan PPA Pasal 21 ataukah PPA Pasal 23? Karena ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan, apakah ketika kita memberikan sebuah jasa, misalkan katakanlah Anda seorang arsitek, kemudian Anda memberikan jasa kepada developer, misalkan dalam pembuatan ya arsitektur rumah, misalkan. Nah, apakah nantinya Anda akan dipotong PPA Pasal 21 ataukah PPA Pasal 23? Nah, di sini saya akan membahasnya. Gitu. Silakan disimak pembahasannya berikut ini. Oke, oke. Pertama, kalau misalkan Anda dipotongnya PPA Pasal 23, maka Anda harus lihat dulu, kira-kira Anda memenuhi syarat nggak atau jasa Anda itu termasuk nggak di dalam jasa lain yang dipotong PPA Pasal 23. Nah, di sini untuk jasa lainnya itu ada di peraturannya adalah di PMK nomor 141 atau 141 tahun 2015 tentang jasa jenis lain sebagaimana dimaksud dalam PPA pasal 23 ayat 1. Nah, kalau kita baca sekilas di sini paling tidak kita baca di pasal ayat satunya, di pasal 1 ayat 1 di sini berbunyi imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. PPh pasal 23 sendiri atas jasa itu dikenakannya adalah 2% dari jumlah bruto. Nah, artinya di sini adalah dalam hal jasa yang dilihat dulu adalah subjeknya. Kenapa? Karena di sini jasa selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Kita tahu ya bahwa PPh pasal 21 itu hanya dikenakan kepada orang pribadi. Gitu, bukan terhadap badan. Jadi tidak pernah ada PPh pasal 21 itu dikenakan ke orang pribadi ke badan ya, ke badan dalam entah itu PT, CV ataupun yang lainnya. Jadi ketika misalkan saya sebagai seorang arsitek atau seorang konsultan atau katakanlah seorang lawyer, kemudian eh, auditor dan sebagainya. Ketika saya memberikan sebuah jasa kepada perusahaan, maka ketika saya mewakili diri saya sendiri, mewakili atas nama pribadi, NPWP menggunakan NPWP pribadi, maka saya nantinya akan dipotong PPh pasal 21. Sementara sebaliknya, kalau misalkan saya punya perusahaan ya, entah itu CV, PT, firma, dan sebagainya, maka saya nantinya itu akan dipotong PPh pasal 23. Kenapa? Karena di sini berbunyi adalah selain yang telah dipotong PPh pasal 21, berarti selain orang pribadi. Nah, kemudian poin berikutnya adalah jasa Anda termasuk nggak ke dalam jasa lain yang dipotong PPh pasal 23. Artinya di sini PPh pasal 23 menganut asas positif list. Jadi kalau misalkan tidak ada di sini, tidak ada jenis jasa ini ya, di ayat ke-6 di sini, jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal atau ayat 1 terdiri dari di sini ada banyak sekali, mulai dari huruf A sampai terakhir itu di sini ada huruf BJ. Bahkan BJ pun di sini jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada anggaran APBN atau APBD gitu. Jadi ketika ya misalkan katakanlah kita memberikan jasa apapun ya kepada pemerintahan misalkan. Nah, pemerintahan kan pasti uangnya dari APBN atau APBD, maka itu nantinya juga dipotong PPh pasal 23 atau pasal 21 ya, tergantung subjeknya. Kalau orang pribadi berarti kenanya PPh pasal 21, kalau selain orang pribadi maka kenanya PPh pasal 23. Nah, di sini saya akan kira-kira seperti apa kasusnya kalau misalkan saya tadi seorang arsitek, konsultan, atau yang sejenisnya, kira-kira saya dipotongnya PPh pasal 21. Masih di lampiran 16 ya, per 16 tahun 2016, di sini contohnya, contoh penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak berkesinambungan. Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya apa itu yang bersifat berkesinambungan. Kita bicara yang sederhana dulu, penghasilan bukan pegawai dari yang sifatnya tidak berkesinambungan. Tidak berkesinambungan itu artinya sekali saja,
tidak rutin setiap bulan. Gitu. Nah, contohnya di sini adalah Nasrun Berlianto melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT Cahaya Kurnia dengan fee sebesar 5 juta rupiah. Jelas ya, kenapa dipotong PPh pasal 21? Karena Nasrun Berlianto ini dia mengatasnamakan pribadi, orang pribadi. Beda ceritanya kalau misalkan Nasrun Berlianto ini menggunakan nama PT-nya atau CV-nya, maka nantinya akan dipotong PPh pasal 23. Ketika dia menggunakan PPh orang pribadi atau NPWP orang pribadi, maka dia dipotongnya PPh pasal 21. Cara hitungnya gimana? Sederhananya, itu dipotongnya adalah 2,5% dari nilai fee-nya. Sederhananya seperti itu. Jadi tarifnya adalah 2,5% dari fee yang dibayarkan. Tapi, kalau misalkan kita merujuk ke rumus aslinya, dari 5 juta ini, kita kalikan 50% dulu. Jadi 50%, setengahnya ya. Jadi setengahnya dari 5 juta ini, itu adalah DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya. Kemudian setelah itu baru kita kalikan tarif pasal 17. Kenapa 5%? Karena di sini 5 juta kali 50% hasilnya kan sebesar 2,5 juta ya. Nah, 2,5 juta itu kan masih di bawah 50 juta. Berarti kan batasannya itu di range pasal 17 itu berarti di lapisan pertama di 5%. Berarti langsung saja 5% kali 2,5 juta. Artinya dia dipotongnya adalah Rp125.000. Atau tadi cara singkatnya adalah 5 juta dikalikan 2,5%. Kan 50% dari 5% kan setengahnya ya, berarti kan 2,5%. Nah, asumsi misalkan dalam hal Nasrun Berlianto tidak memiliki NPWP, maka besarnya PPh pasal 21 yang terutang, berarti tadi seperti pada umumnya 21, harus dikalikan 20% lebih tinggi. Artinya, dari yang 125 ini, kita kalikan 120%-nya. Berarti dari 125.000 kalau dia punya NPWP, kalau dia tidak punya NPWP menjadi Rp150.000. Ini adalah ketetapan kalau misalkan kita tidak punya NPWP ya, maka dipotongnya kalau pasal 21 itu dipotongnya 20% lebih tinggi. Berarti dikalikan 120%. Contoh yang kedua, di sini mungkin lebih besar ya angkanya. Toga Marolop Simanjuntak adalah seorang pengacara. Dalam menangani sebuah kasus, Toga Marolop Simanjuntak mendapatkan fee sebesar 450 juta. Kan biasanya pengacara ya, pengacara, notaris, kemudian aktuaris, konsultan, dan sebagainya kan biasanya mendapatkan fee ya. Nah, cara hitungnya juga sama seperti tadi, jadi harus dikalikan dulu 50%. Ini adalah DPP-nya ya. DPP-nya kita kalikan 50% dulu. Ini sudah fix pasti. Jadi kalikan 50% dulu. Hasilnya adalah 225 juta. Nah, karena ini angkanya 225, artinya kan dia di lapisan kedua ya. Kalau pasal 17, dia di range antara 5% dan 15%. Berarti lapisan pertama 50 juta, kita kalikan 5% dulu. Hasilnya adalah 2.500.000. Sisanya berarti 175. Ini hasil dari ini ya, 225 ini kita kurangkan 50. Hasilnya adalah 175. Kita kalikan lapisan yang kedua, 15%. Hasilnya adalah 26.225. Kita total semuanya, hasilnya adalah Rp28.750.000. Sama juga, kalau misalkan Toga ini tidak memiliki NPWP, maka kita kalikan 120%. Artinya, dari yang awalnya harusnya dia cuma membayar 28 juta atau dipotong 28.750 ini kalau dia punya NPWP. Kalau dia tidak punya NPWP maka dipotongnya menjadi 34.500. Tapi ya kalau sekelas pengacara nggak mungkin lah kalau nggak punya NPWP. Kurang lebih seperti itu untuk kalau misalkan kita memberikan jasa dan sebagainya ya. Untuk PPh pasal 21. Nah, bagaimana kalau misalkan dengan PPh pasal 23? Sama, di sini cara hitungnya hampir sama, cuman kalau di pasal 23, di sini tadi kan tarifnya adalah 2% ya. Di sini kalau di
Ayat 1 tadi, ayat 1 di sini dipotong pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Jadi kalau misalkan angka brutonya itu sudah termasuk PPN, maka kita harus keluarkan dulu angka PPN-nya. Caranya gimana? Dengan angka tadi itu kita kalikan 100 per 110. Itu maka kita langsung mencari nilai DPP-nya. Misalkan katakanlah DPP-nya adalah 11 juta misalkan. Dengan kita kalikan 100 per 110, maka hasilnya DPP-nya adalah 10 juta. Kenapa? Karena yang 1 jutanya itu adalah PPN. Jadi yang 1 jutanya itu kita keluarkan, berarti yang nanti dikenakan pasal 23 adalah yang 10 juta saja. 10 juta kita kalikan 2%. Nah, kemudian di sini perbedaan yang kedua adalah selain pasal 21 tadi, kalau di pasal 21, kalau dia tidak punya NPWP, maka dipotongnya 20% lebih tinggi. Sementara kalau di pasal 23, kalau dia tidak punya NPWP, kalau di sini disebutkan adalah jika dia tidak memiliki NPWP, maka besarnya tarif pemotongan akan lebih tinggi 100%. Artinya, harusnya kalau dia punya NPWP dikenakan 2%, kalau dia tidak punya NPWP, maka dipotongnya menjadi 4%. 100% lebih tinggi. Berarti kalau misalkan tadi ya, katakanlah jasa survei misalkan, atau di sini katakanlah banyak ya macam-macamnya, tinggal kita pilih saja jasa pemeliharaan kolam, jasa catering, atau tata boga gitu ya. Tapi balik lagi, kalau misalkan jasa catering, siapa yang melakukan catering ini? Kalau misalkan kita katakanlah PT, kemudian kerjasama dengan perusahaan catering, maka kenanya pasal 23. Tapi kalau perusahaan kerjasama dengan ya ibu, misalkan ibu siapa gitu ya, ibu Hajah, misalkan ibu Hajah Aminah gitu ya, sebagai pemilik catering, dia memiliki NPWP orang pribadi, maka kenanya adalah PPA pasal 21. Katakanlah di sini jasa catering dengan PT Aroma Sejati misalkan. Maka dipotongnya adalah PPA pasal 23. Misal nilai kontraknya adalah 50 juta. Berapa PPA pasal 23-nya? Berarti 50 juta kali 2%. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1 juta rupiah. Atau misalkan yang lainnya, di sini katakanlah jasa pembasmian hama, jasa kebersihan, jasa septic tank gitu ya. Banyak di sini. Jasa penyelenggaraan kegiatan atau event organizer misalkan. Katakanlah sebuah perusahaan kemudian ingin mengadakan event, kemudian mereka kerjasama dengan event organizer gitu, maka di situ tinggal langsung aja. Jadi event organizer tadi dipotong PPA pasal 23. Kalau dia tidak punya NPWP, maka dipotongnya lebih tinggi 100%. Misalkan jasanya katakanlah 10 juta. Berapa P pasal 23-nya? Berarti ya 10 kali 2%. Berarti sekitar Rp200.000. Kalau misalkan tidak punya NPWP, berarti 4%. Seperti itu. Kemudian di sini juga jasa perawatan, jasa perbaikan, pemeliharaan mesin, peralatan listrik, telepon, gas, dan sebagainya. Selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan atau sertifikasi sebagai perusahaan konstruksi. Gitu. Jadi kalau misalkan dia memiliki, kalau misalkan ruang lingkup pembangunannya itu masih dalam kegiatan konstruksi, maka ini tidak dikenakan PPh pasal 23, tapi nanti ada khusus PPh final atas jasa konstruksi dan mempunyai izin dan atau sertifikasi sebagai perusahaan atau pengusaha konstruksi. Gitu. Jadi ini juga sama ya, jadi instalasi, pemasangan, dan sebagainya yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. Jadi kalau di luar konstruksi maka kenanya PPh pasal 23. Tapi kalau misalkan dalam hal konstruksi, maka nantinya dia akan dikenakan PPh final atas jasa konstruksi. Itu nanti tarifnya ada beda-beda ya, ada 2%, 3%, dan 4%. Gitu. Itu untuk yang PPh pasal 23. Nah, balik lagi ke PPh pasal 21 tadi, intinya adalah atas fee yang diterima itu kita kalikan 50% dulu, baru nanti kita kalikan tarif pasal 17.
Jadi tidak mesti jadi dikalikan 2,5, tergantung berapa DPP-nya. Kalau tadi ya, misalkan DPP-nya di sini adalah 225, ya berarti kena tarifnya adalah 5 dan 15%. Tapi kalau ternyata di sini DPP-nya itu hanya, misalkan di sini setengah dari 5 juta adalah 2,5 juta, maka ya sudah, langsung aja. Kan 5 juta kita kalikan 2,5%, kan hasilnya adalah Rp125.000. Kemudian catatannya berikutnya adalah kalau dia tidak memiliki NPWP, maka dipotongnya menjadi 120% atau 20% lebih tinggi. Baik, semoga itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan jasa apabila kita memberikan sebuah jasa ke rekanan kita atau ke pemerintah gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah kita dipotongnya PPh pasal 23, PPh pasal 21, ataukah PPh final atas jasa konstruksi. Gitu. Semoga informasi ini berguna bagi Anda dan apabila ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Dari saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.